Hello everyone, hari ini kita akan belajar materi jaringan komputer dan internet, subbab jaringan lokal dan internet. Tahukah kamu bahwa jaringan komputer dibedakan menjadi jaringan lokal dan internet loh? Apa sih yang membedakan keduanya? Oke, kita mulai dari jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan berkabel maupun jaringan nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area yang terbatas, seperti sekolah, laboratorium, ataupun gedung sekolah. Contohnya pada gambar tersebut. Ini merupakan contoh jaringan lokal yang menghubungkan 3 komputer, 1 smartphone, dan 1 laptop. Dalam gambar tersebut, setiap perangkat memiliki IP address yang berbeda. Mana sih yang disebut IP address? Nah, angka-angka unik di bawah perangkat itu merupakan IP address. IP address itu merupakan deretan angka atau ID unik yang dimiliki oleh setiap perangkat yang kita gunakan. Nah, IP address di setiap perangkat itu berbeda-beda. Oke, selanjutnya adalah jaringan internet. Jaringan internet adalah jaringan yang memiliki koneksi yang luas sampai ke seluruh dunia. Kita bisa mencari informasi, berkomunikasi dengan teman ataupun kerabat tanpa batas jarak dengan menggunakan internet. Gambar ini menjelaskan bahwa pengguna dapat mengakses internet dengan Internet Service Provider atau ISP. ISP merupakan perusahaan yang menyediakan layanan internet ke pengguna dengan cara berlangganan. Nah, apabila jaringan lokal ini terhubung dengan ISP, baik secara berkabel ataupun nirkabel, maka perangkat dalam jaringan lokal tersebut dapat mengakses internet. So, apakah kalian sudah bisa menganalisis apa yang membedakan dari kedua jaringan tersebut? Yap, betul sekali, terdapat pada jangkauannya. Jadi, jaringan lokal ini jangkauannya hanya terbatas pada area tertentu, dan jaringan internet itu menjangkau hingga ke seluruh dunia. Selanjutnya, kita akan membahas konektivitas internet. Konektivitas internet sendiri ini juga dibedakan menjadi dua, yakni konektivitas pada jaringan berkabel dan konektivitas pada jaringan nirkabel. Yang pertama, kita akan membahas terkait konektivitas pada jaringan berkabel. Nah, pada konektivitas ini terdapat 3 contohnya. Yang pertama adalah dial-up PSTN atau Public Switch Telephone Network. Teknologi ini dapat terhubung dengan internet dengan menggunakan jaringan telepon rumah. Sedangkan syarat utama untuk melakukan koneksi dial-up harus menggunakan modem. Modem merupakan perangkat keras yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau juga sebaliknya. Kecepatan data pada dial-up ini rata-rata berkisar antara 12 sampai dengan 20 KB per second. Contoh yang kedua adalah ASDL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Selangkah lebih maju dari dial-up PSTN, koneksi internet yang dilakukan ini menggunakan modem. Akan tetapi, modem yang digunakan itu berbeda dengan dial-up. Modem ini bekerja pada frekuensi 34 sampai 1104 kHz. ASDL ini juga sudah dapat digunakan untuk mengirim suara dan faxmail ke pengguna lainnya. Contoh yang ketiga adalah LAN atau Local Area Network. LAN sudah banyak diterapkan di perkantoran, sekolah, warnet sebagai jaringan internet. Nah, dalam LAN akan ada satu komputer yang digunakan sebagai server yang langsung terhubung ke internet. Kemudian, komputer lainnya bisa ikut menggunakan internet dengan melakukan koneksi ke komputer server. Yang kedua, yakni koneksi internet pada jaringan nirkabel. Terdapat 3 contoh di koneksi internet ini. Yang pertama yaitu GSPR atau General Packet Radio Service. GSPR ini menggunakan gelombang radio untuk berkomunikasi data dan suara. Nah, GSPR ini juga bisa digunakan untuk transfer data berbentuk paket data yang terkait dengan pengiriman surel atau surat elektronik yang biasa kita sebut sekarang sebagai email, hingga berselancar ke dunia maya. Untuk GSPR sendiri, ini biasanya dipasang pada jenis ponsel tipe GSM.
Contoh yang kedua yaitu Wi-Fi. Seperti yang kita ketahui, sistem yang digunakan dalam Wi-Fi ini terkoneksi dengan internet tanpa kabel. Keunggulan dari Wi-Fi sendiri adalah praktis. Kemudian untuk kekurangannya itu jangkauannya terbatas. Contoh yang terakhir yaitu akses satelit. Akses satelit ini menggunakan antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Dikarenakan kecepatan yang cukup tinggi, maka tarif layanan yang ditetapkan tergolong tidak murah. Baik, sampai di sini belajar kita terkait jaringan lokal dan internet. Jangan lupa perbedaan jaringan lokal dan internet dan contoh-contoh jaringan berkabel dan nirkabel. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian. See you di video selanjutnya.